yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali lagi bersama saya Israf Wakani, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang relasi. Relasi atau hubungan merupakan kesinambungan interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memudahkan suatu proses pengenalan. Di dalam pengertian atau definisi tentang relasi, terdapat satu unsur penting yang terkandung di dalamnya. Unsur penting yang terkandung di dalam relasi yaitu interaksi. Interaksi ini merupakan satu unsur penting karena tanpa interaksi tidak mungkin relasi itu dapat dibangun. Karena tanpa interaksi tidak mungkin relasi itu dapat mencapai tujuannya. Relasi atau hubungan juga dibagi dalam beberapa bagian. Hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan lingkungan sosial. Kita dituntut untuk membangun relasi dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita, karena kita adalah makhluk sosial. Tetapi terlebih dari semuanya itu, kita harus membangun relasi kita dengan Allah. Mengapa kita perlu membangun relasi kita dengan Allah? Karena Allah lah yang sudah terlebih dahulu membangun relasi dengan kita. Allah merindukan adanya hubungan timbal balik. Ketika Allah sudah membangun relasi dengan kita, kita juga harus bisa membangun relasi dengan Allah. Karena hal itulah yang Allah rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Dari apa yang sudah saya sampaikan ini, saya mengambil satu tema. Tema yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu membangun relasi dengan Allah di dalam kesementaraan hidup manusia. Kita sudah sama-sama membahas sedikit tentang relasi, pengertian relasi, dan mengapa kita perlu membangun relasi dengan Allah. Sekarang kita akan masuk pada poinnya yang berikut atau bagian yang berikut, yaitu kesementaraan hidup manusia. Saya percaya bahwa kita semua menyadari dan kita semua mengetahui bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara, yang sebentar saja ada lalu tiada. Diibaratkan bahwa kehidupan kita itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Musa mengatakan bahwa masa hidup kami hanya 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Kita melihat angka harapan hidup manusia di Indonesia tercatat pada angka 71,2 tahun. Angka harapan hidup tertinggi itu tercatat pada angka 89,4 tahun, berada pada negara Monaco. Hal ini membuktikan bahwa kebenaran firman Tuhan ini selalu relevan dengan kehidupan kita yang sekarang. Waktu begitu cepat berlalu. Tidak terasa kita ini sudah berada pada pertengahan tahun 2020. Jejaring sosial Facebook biasanya mengingatkan kita tentang kenangan-kenangan kita di masa lalu. Beberapa hari yang lalu Facebook itu mengingatkan saya, tepat di hari ini engkau memposting sebuah foto. Ketika saya melihat foto itu, ternyata itu merupakan foto saya bersama teman-teman SMA saya. Dan pada keterangan foto itu tercatat
kenangan 8 tahun yang lalu. Saya mulai berpikir, wah ternyata sudah 8 tahun. Tetapi sepertinya baru hari kemarin. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Semakin bertambahnya tahun kehidupan kita, terkadang tanpa kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini semakin berkurang. Pada tanggal 24 Mei yang lalu saya ditambahkan satu lagi usia dari Tuhan, sehingga saya mencapai usia 25 tahun. Pada saat itu saya semakin jauh dengan hari kelahiran saya, tetapi pada saat itu juga saya semakin dekat dengan hari kematian saya. Kalau Tuhan menentukan pada usia 30 saya harus mati, berarti tinggal 5 tahun lagi masa hidup saya. Kalau Tuhan menentukan saya harus mati pada usia yang ke-50, berarti tinggal 25 tahun lagi. Kalau Tuhan menentukan di usia 70 tahun engkau harus mati, berarti tinggal 45 tahun lagi sisa hidup saya di dunia ini. Saya pasti akan mati kalau Tuhan Yesus belum datang kembali. Kita sebagai orang-orang Kristen itu percaya ada dua kehidupan. Kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang sekarang ini adalah kehidupan yang sementara, tetapi kehidupan yang akan datang adalah kehidupan yang kekal. Kita mari sama-sama belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang di dalam kesementaraan hidupnya ia membangun relasi dengan Allah. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Kitab Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kitab Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok hidup mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita belajar dari kehidupan Henok. Henok merupakan salah satu tokoh yang ada di Alkitab yang mempunyai hubungan atau relasi yang sangat baik dengan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca mencatat bahwa Henok itu diberi usia sampai 365 tahun. Jika kita melihat generasi-generasi sebelum Henok dan beberapa generasi sesudah Henok, mereka itu mencapai usia 800 tahun, bahkan ada yang mencapai usia 900 tahun. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Henok itu hidup di dalam kesementaraan, dan Henok itu diberi usia yang singkat oleh Allah. Tetapi di dalam kesementaraan hidupnya, tetapi di dalam umurnya yang singkat, Henok memakai kehidupannya, memakai kesempatan itu untuk membangun relasi dengan Allah. Henok memakai kesempatan itu untuk bergaul dengan Allah, sehingga kehidupan Henok menjadi kehidupan yang berkualitas. Hubungan Henok dengan Allah merupakan hubungan yang berkualitas. Kita belajar dari kehidupan Henok. Kehidupan kita yang sementara ini akan menentukan kehidupan kita yang akan datang. Kehidupan kita yang kekal itu ditentukan dari kehidupan kita yang sementara ini. Terkadang kita hanya berfokus kepada hal-hal yang sementara. Kita lebih berfokus untuk mencari kesuksesan. Kita hanya lebih berfokus untuk mencari kejayaan, untuk mencari kekayaan, untuk mencari pengertian, untuk mencari pengetahuan, untuk mencari apa yang kita inginkan di dunia ini. Tetapi kita lupa untuk membangun relasi dengan Allah. Inilah yang perlu kita fokuskan di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Kita berfokus untuk membangun relasi atau membangun hubungan dengan Allah di dalam kesementaraan hidup
kita. Tetapi kalau kita tidak membangun relasi kita dengan Allah, apa yang kita usaha saat kita ada di dalam dunia ini, semuanya itu akan sia-sia. Dikatakan bahwa seperti usaha menjaring angin. Kalau engkau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini adalah pemuda dan remaja, pergunakanlah masa mudamu, pergunakanlah masa remajamu untuk membangun relasi dengan Allah, untuk membangun hubunganmu dengan Allah. Jika engkau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini adalah orang tua, pergunakanlah masa tuamu untuk membangun relasi atau untuk membangun hubunganmu dengan Allah dengan melakukan hal-hal yang sederhana seperti membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa. Walaupun itu merupakan hal yang sederhana, tetapi memiliki manfaat yang besar, memiliki manfaat untuk hidup yang sekarang ini, untuk hidup yang sementara ini, dan memiliki manfaat yang besar untuk kehidupan kita yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya pasti firman Tuhan ini akan mengubahkan setiap kehidupan kita di saat kita meresponi, di saat kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan ini. Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita. Berbahagialah orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Salam damai sejahtera untukmu dan juga untukku. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus.